Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ini saya bisa ketemu dengan ibu-ibu semua, para intelektual muslimah ya, insya Allah. Kali ini kita akan membahas memang tentang kehidupan sosial, begitu ya, atau sistem sosial dalam Islam, bagaimana pengaturan hubungan laki-laki dengan perempuan atau pria dan wanita ya. Kalau kita lihat kondisi sekarang begitu ya, di kehidupan umum maupun di kehidupan umum dalam arti di sini masyarakat secara umum begitu ya, maupun dalam kehidupan di sekolah begitu ataupun di perguruan tinggi bahkan begitu ya, kita bukan cukup ya, mungkin sangat khawatir begitu ya dengan kondisi ini, karena memang sistem sosial yang ada saat ini itu jauh sekali gitu ya dari yang kita harapkan. Terlebih lagi beberapa waktu kemarin begitu ya, ketika LGBT itu seolah-olah diberi panggung gitu ya, itu luar biasa pengaruhnya, dan akhirnya bermunculan begitu ya permasalahan-permasalahan yang sangat miris begitu ya di tengah-tengah kita. Termasuk kalau kita lihat di pendidikan tinggi begitu ya, kalau kita pikir sebenarnya ya, kalau di kalangan intelektual gitu ya, kadang kita berpikirnya kayaknya nggak ada deh ya yang seperti itu gitu ya, kondisi-kondisi yang seperti tadi gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ataupun kita membaca beberapa literatur gitu ya tentang masalah ini, ternyata di pendidikan tinggi pun banyak terjadi gitu ya. Kalau kita ada peristiwa yang paling mengejutkan itu kan waktu itu mulai terungkap begitu ya, itu ketika ada kasus di UGM gitu ya, kemudian beralih ke tempat lain, ke UNRI dan seterusnya gitu ya, di mana dalam hal ini kasus yang terjadi itu adalah pelecehan seksual yang dilakukan baik oleh temannya, kakak kelas, atau bahkan ada yang dilakukan oleh para dosen gitu ya, dosen yang anak-anaknya atau mahasiswanya itu menyelesaikan skripsi dan seterusnya begitu ya, itu juga terkena imbas. Sampai kemudian akhirnya karena memang marak kasus tersebut begitu ya, kalau kita lihat dari beberapa data yang saya temukan gitu ya, itu ada dari survei yang dilakukan kepada 79 kampus itu di 29 kota ya, itu ada 77% dosen mengakui bahwasanya memang terjadi kekerasan seksual di kampus begitu ya. Dan kemudian kalau dilihat lagi ada sekitar 63% itu kasus pelecehan seksual ini tidak pernah dilaporkan gitu ya, dengan alasan karena menjaga nama baik kampus begitu ya. Nah ini yang luar biasa ya kalau kita melihat situasi ini sedemikian rupa, dan itu menyasar tidak hanya di kawasan kota besar begitu ya, tapi hampir di Nusa Tenggara pun terjadi begitu ya, hampir di seluruh kampus itu terjadi pelecehan seksual, walaupun memang tidak terimbas, tidak diekspos begitu ya, karena tadi alasan itu. Akhirnya memang ketika kasus itu semakin meluas dan semakin nampak begitu ya, maka kemudian akhirnya keluarlah Permendikbud nomor 30 tahun 2021 gitu ya. Nah, di mana dalam hal ini dianggap sebagai salah satu upaya begitu ya, yang dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir terjadinya pelecehan seksual gitu ya. Nah, tapi kemudian apakah dengan adanya Permendikbud ini gitu ya menyelesaikan permasalahan? Ternyata yang terjadi tidak demikian gitu ya, karena memang kalau kita melihat pasal per pasalnya itu jelas begitu ya, banyak pasal karet yang justru semakin memperluas kemungkinan gitu ya, memberikan peluang terjadinya pelecehan seksual gitu ya, karena ada yang di dalamnya itu memang dengan jelas mengatur terkait dengan consent ya, persetujuan begitu. Jadi kalau misalnya dilakukan suka sama suka, ada persetujuan dari pihak yang dilecehkan, maka tidak akan terkena jerat pasal-pasal di situ begitu ya. Kalau kita lihat juga dari pasal-pasal yang ada di situ ya, memang termasuk sampai menyentuh saja gitu ya, nyolek misalnya dan seterusnya, itu terkategori kepada pelecehan seksual. Tetapi ketika itu disetujui begitu ya, maka dalam hal ini tidak dianggap sebagai sebuah kesalahan gitu ya.
Nah ini jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya yang terjadi ketika Permendikbud ini disahkan atau dikeluarkan gitu ya, bahkan sampai ada sanksi yang diberikan kepada perguruan tinggi yang tidak melaksanakan gitu ya. Tetapi karena memang penyelesaiannya itu tidak menyentuh ke akar permasalahan, akhirnya justru memunculkan masalah baru ya, semakin merebak gitu ya. Bahkan kalau saya pernah ada berita gitu ya, di salah satu perguruan tinggi Islam gitu ya, negeri itu laki-laki dengan perempuan gitu ya, yang dia memang berpacaran lah dan sebagainya, itu dengan terang-terangan melakukan tindakan asusila di kampus gitu ya. Walaupun memang pada waktu itu tidak di hari kuliah gitu, tapi ada beberapa orang yang mengetahuinya. Jadi kalau kita melihat di sini justru akan semakin memperluas terjadinya pelecehan seksual, bukan hanya pelecehan seksual, bahkan bisa jadi nanti perzinahan dan sebagainya itu bisa dilakukan di sana, terjadi semakin banyak begitu ya. Nah tentu saja kondisi ini sangat berbeda dengan situasi ketika Islam diterapkan dalam khilafah Islamiyah gitu ya, dimana kalau kita pahami bersama bahwasanya ketika Jamiah yang pertama saja begitu ya, yang berdiri di negeri Islam pada masa Umayyah gitu ya, di mana kalau kita banyak dapat informasinya baik dari video dan seterusnya begitu, itu nampak ada pemisahan antara laki-laki dengan perempuan, pria dan wanita itu terpisah, tidak boleh campur baur begitu ya. Bahkan ketika penelitian ataupun disebutnya ketika mereka ini salah satu program kedokterannya misalnya ya, itu ketika mereka harus kunjungan ke pasien atau harus melakukan praktek pemeriksaan, maka pasien perempuan yang memeriksa mahasiswinya begitu ya, demikian juga yang laki-laki ya mahasiswanya begitu. Walaupun secara hukum sebenarnya itu tidak menjadi masalah ya, karena ada hajat syar'i, tapi ketika itu bisa ketika itu bisa diminimalisir, maka itu dilakukan gitu ya. Jadi terpisah. Kemudian ketika para perempuannya, laki-laki juga menutup aurat, memakai pakaian yang sempurna dan sebagainya, maka justru kondisi inilah yang menjadikan terjaganya begitu ya. Belum lagi adanya sanksi yang diberikan kepada pelaku ketika dia melanggar hukum-hukum Islam. Jadi jelas di sini kalau kita melihat bahwa sistem yang ada saat ini dengan ketika Islam itu diterapkan, maka sangat jelas yang terjadi adalah ketika pun terjadi interaksi laki-laki dengan perempuan, itu kaitannya dengan ta'awun, kaitannya dengan kerjasama antara laki-laki dengan perempuan. Kehormatan laki-laki dan perempuan juga terjaga di sana, begitu ya. Kemudian yang dihasilkan apa? Intelektual yang handal dan taat syariah. Kenapa? Karena kita pahami ya, ketika hukum Islam itu diterapkan, maka ya kalau saat ini mungkin ya laki-laki dengan perempuan karena campur baur gitu ya, jadi laki-laki melihat perempuan mungkin muncul syahwat dan sebagainya, itu tidak akan terjaga. Tapi ketika terpisah begitu ya, kemudian bisa saja terpisah itu laki-laki di depan, perempuan di belakang gitu ya, atau ada benar-benar terpisah dan seterusnya gitu, sehingga tidak memungkinkan hal-hal yang tadi memungkinkan katakanlah merangsang begitu ya, munculnya perubahan pandangan dari pandangan biasa menjadi pandangan syahwat yang terjadi pada laki-laki gitu ya. Karena di sini kenapa terjadi seperti itu? Karena syariah secara keseluruhan itu diterapkan, termasuk dalam sistem sosialnya, sehingga yang terjadi apa? Lestarinya keturunan, kehormatan laki-laki dengan perempuan terjaga, dan juga terjaga nasabnya ya. Kalau sekarang kan banyak bahkan kalau saya pernah baca beberapa hari yang lalu tuh, di mana di Amerika itu sudah mulai sekarang dipisahkan tempat kos laki-laki dengan perempuan, banyaknya kasus aborsi dan juga kasus perzinahan begitu ya. Nah ini yang kalau kita lihat jelas begitu ya, banyak sekali perbedaan yang terjadi ketika sistem yang diterapkan itu bukan Islam dengan ketika sistem Islam diterapkan di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kaum muslimin. Nah inilah kemudian akhirnya kenapa sistem sosial ini memang harus diterapkan, karena secara fitrahnya manusia begitu ya, secara fitrahnya manusia Allah itu memang menciptakan kepada kita gorizah naluri untuk mempertahankan keturunan gitu ya. Itu sama laki-laki dengan perempuan memiliki itu sejak lahir gitu ya, sehingga kenapa kemudian ada ketertarikan antara laki-laki kepada perempuan atau sebaliknya, itu merupakan suatu hal yang alami gitu ya, dan tidak dilarang adanya ketertarikan itu gitu ya, karena memang naluri ini diberikan oleh Allah kepada manusia. Nah sehingga dengan begitu maka yang terjadi adalah ketertarikan tadi. Hanya saja jelas ya Islam memberikan penjelasan bahwasanya
itu tidak wajib untuk tidak dipenuhi, dalam pengertian ketika tidak dipenuhi tidak akan menimbulkan kematian, begitu ya, tetapi akan menimbulkan kegelisahan. Nah, kemudian bukan berarti yang sangat rinci terkait dengan hal ini. Dan di dalam aturan ini, maka mengakomodasi hasrat seksual laki-laki dan perempuan. Yang dia itu memang ketika bangkit, apa yang harus dilakukan, begitu ya. Kemudian juga tetap saja harus diperhatikan juga sisi bahwasanya tidak dipungkiri bahwa laki-laki dengan perempuan itu memang mau tidak mau mereka pasti ada kerjasama, gitu ya. Sehingga disinilah dibutuhkan adanya tadi pertemuan dan seterusnya. Selama itu ada dalam hajat syar'i maka tidak mengapa. Nah, sehingga disinilah kenapa itu semua harus diatur tadi ya, karena memang tujuannya untuk melestarikan keturunan, untuk menjaga kehormatan baik pria maupun perempuan dan juga terjaganya nasab. Sehingga nanti dalam sistem sosial yang diatur apa atau yang dijadikan yang diatur itu apa? Yaitu terkait dengan pertemuan laki-laki dengan perempuannya, kemudian juga terkait dengan interaksi antara laki-laki dengan perempuan, dan satu lagi adalah cabang-cabang yang merupakan akibat dari terjadinya pertemuan antara laki-laki dengan perempuan. Nah, inilah yang kemudian akhirnya kita akan dapati seperti apa Islam mengatur tentang pertemuan laki-laki dengan perempuan, kemudian interaksi yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, dan akibat ataupun cabang-cabang dari adanya pertemuan laki-laki dengan perempuan. Setidaknya ada 7 aturan ya yang diberikan oleh Islam kepada kita. Kita akan coba bahas satu persatu apa saja aturan itu, begitu ya. Nah, yang pertama dalam hal ini Islam memerintahkan kepada baik laki-laki, baik pria maupun wanita untuk menundukkan pandangan. Ya. Nah, ini yang sangat tegas kalau kita lihat, gitu ya. Kita langsung ke slide berikutnya saja. Ya. Jadi, ketika Islam memerintahkan kita untuk menahan pandangan atau menundukkan pandangan, ini baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Di dalam surat An-Nur ayat 30 itu untuk laki-laki, kemudian An-Nur ayat 31 itu untuk perempuan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul lil mu'minat, ini bagi perempuan ya. Wa qul lil mu'minati yaghudduna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Ya, nah disinilah Allah memerintahkan kepada kita perempuan untuk menahan pandangan. Katakanlah kepada perempuan-perempuan beriman supaya mereka itu menjaga pandangannya dan mereka menjaga farjinya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali illa ma zahara minha, kecuali apa yang nampak dari keduanya. Kemudian di ayat ini pun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengenakan pakaian muslimah, untuk mengulurkan memakai kerudung ya, memakai khimar. Nanti kita akan bahas di poin yang berikutnya, begitu ya. Nah, ini jadi jelas di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menahan pandangan, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang terjadi ya ketika saat sekarang, gitu ya, di kehidupan kita, baik di kehidupan umum gitu ya, baik di kehidupan khusus ya, itu kan kalau kita melihat ya tidak sangat tidak terjaga begitu ya. Harus hati-hati juga begitu ya ketika kita dihadapkan kepada apa yang terjadi di depan kita begitu ya, ada laki-laki misalnya, atau kemudian laki-laki melihat perempuan yang banyak di antara perempuan juga yang masih tidak memakai kerudung atau tidak menutup aurat dengan sempurna atau tidak memakai pakaian muslimah yang sempurna begitu ya, sehingga bisa jadi akhirnya laki-laki menjadi tertarik. Nah, ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menahan pandangan. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan pandangan yang seperti apa begitu? Apakah kalau kita melihat misalnya melihat biasa, melihat sekali kemudian 2 kali begitu ya, apakah yang dimaksud seperti itu gitu ya? Jadi kalau kita melihat sekali, kita nggak boleh lagi melihat kedua kalinya. Nah, makanya ini dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW yang dalam hal ini dalam hadis riwayat Abu Daud ya. Wahai Ali, janganlah kamu susulkan pandangan pertamamu dengan pandangan kedua, karena yang dibolehkan untukmu hanyalah pandangan pertama, yaitu pandangan yang tidak sengaja, sedangkan pandangan yang kedua tidak lagi dibolehkan, gitu ya. Diteruskan slide-nya.
begitu ya. Jadi dalam hal ini sesungguhnya kalau kita melihat itulah yang menjadi justru permasalahannya gitu ya. Nah, di dalam hadis ini dijelaskan pandangan itu seperti apa gitu ya. Kemudian juga kalau kita kembalikan kepada asbabun nuzul dari ayat ini, dari surat An-Nur ayat 30 begitu ya. Itu adalah apa yang terjadi pada Fadl gitu ya. Pada waktu itu Rasulullah SAW sedang bersama Fadl, kemudian Fadl itu memperhatikan perempuan yang sedang bertanya kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah melihat itu adalah pandangan yang berbeda, bukan pandangan yang biasa. Maka kemudian Rasulullah mengalihkan pandangannya Fadl, jadi mengalihkan dalam hal ini katakanlah muka itu dialihkan begitu oleh Rasulullah SAW. Maka yang dimaksud di sini bukan jumlah pandangan, tetapi pandangannya itu seperti apa. Pandangannya pandangan biasa gitu ya, maka itu tidak menjadi masalah. Tapi ketika sudah masuk kepada pandangan syahwat, sudah muncul syahwat gitu ya, sudah ada muncul ketertarikan laki-laki itu kepada perempuan tadi, maka itulah sudah terjadi perubahan pandangan. Itulah yang tidak diperbolehkan. Demikian pula kepada perempuan ya. Jadi dalam hal ini laki-laki dengan perempuan, kalau yang laki-laki dalam surat An-Nur ayat 30, untuk yang perempuan ayat 31. Nah, kemudian yang kedua gitu ya, aturan dalam yang terkait dengan hubungan pria dan wanita itu adalah Islam memerintahkan kepada perempuan untuk memakai pakaian yang sempurna ya, yaitu memakai khimar dan jilbab dalam hal ini ya. Kalau khimar itu ada di dalam surat An-Nur ayat 31, yaitu di bagian akhirnya tadi ya, wa yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Nah, di situ ada lam amr yang menandakan bahwa di sana adalah wajib bagi kita untuk memukulkan atau menutupkan kain kerudung itu sampai ke dadanya, sehingga sampai ke dada atau sampai ke bukaan kerahnya gitu ya, kalau kita mencari makna juyub itu gitu ya. Nah, yang dimaksud seperti itu gitu ya. Jadi kita tutupkan kerudung kita, khimar ini gitu. Nah, kemudian di samping khimar kita juga diminta oleh Allah untuk memakai jilbab ya. Ini di dalam surat Al-Ahzab ayat 59 tadi yang sudah dibacakan oleh Ukhti Kurnia ya gitu ya. Jelas di sini bahwasanya Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru kepada istri-istrinya, kepada anak perempuannya, kepada perempuan-perempuan mukminin agar yudnina alaihinna min jalabibihinna ya, agar mereka itu, agar kaum perempuan itu mengulurkan sampai ke bawah gitu ya, sampai ke bawah jilbab-jilbab mereka. Berarti di sini ada perbedaan antara khimar, humur tadi ya, jamaknya dari khimar, dan jilbab. Jalabib itu jamak dari jilbab. Maka dalam hal ini Allah memerintahkan kepada kita untuk memakai khimar, memakai kerudung, dan memakai jilbab. Nah, kalau kita kembalikan ke Kamus Al-Muhit, apa yang dimaksud dengan jilbab itu? Itu adalah baju longgar atau disebut juga mantel yang menutupi seluruh tubuh perempuan dari atas sampai bawah, yang diletakkan di atas mihnahnya. Mihnah itu adalah pakaian rumah, pakaian di dalam rumah. Jadi kita memakai pakaiannya 2 lapis begitu ya. Jadi ada pakaian rumah di dalam, ada pakaian luar tadi begitu ya, yang itu jilbab, kemudian kita memakai khimar di bagian atas. Itulah sebenarnya pakaian sempurna bagi perempuan ketika keluar rumah ya. Nah, ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dalam hal ini, Allah juga memerintahkan kepada kita agar ketika perempuan melakukan perjalanan gitu ya, melakukan safar selama sehari semalam itu harus disertai dengan mahram. Ini banyak sekali nas-nasnya ya. Banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW tentang hal ini. Kalau kita melihat di sini saya tidak menyebutkan semuanya, tapi ini ada beberapa yang memang berkaitan dengan perjalanannya itu sehari semalam gitu ya. Jadi kalau kita kalau kita misalnya kebetulan membaca gitu ya, di beberapa buku itu dijelaskan bahwasanya ada yaumaini, ada lailataini begitu ya. Ada 2 hari, ada 2 malam, ada 3 hari gitu. Salah satu ayam. Jadi 3 hari. Jadi dalam hal ini di situ dikatakan la yahilu li imra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir ya. Jadi tidak dihalalkan bagi seorang perempuan yang dia beriman kepada Allah dan Rasulnya antusafiro, dia melakukan perjalanan
Masirotan. Nah ini masirotan dengan perjalanan. Jadi yang dihitung adalah perjalanannya. Perjalanannya yaitu yaumin walailatin, sehari semalam. Kecuali ya duna mahromin laha, kecuali bersama dia itu atau tanpa mahram bersamanya, begitu ya. Jadi dalam hal ini ketika dia seorang perempuan, maka dia tidak halal melakukan yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dia melakukan perjalanan dengan perjalanan sehari semalam tanpa bersama mahram, gitu ya. Ada dalam hadis yang lain tadi 3 hari, ada yang 2 hari 2 malam. Nah, dalam hal ini berlaku mafhum adad, ya, berlaku mafhum adad. Ketika jumlah yang sedikit itu mencakup jumlah yang banyak, maka yang lebih kuat itu adalah yang paling sedikit, gitu ya. Jadi karena 1 hari semalam itu mencakup yang 3 hari, mencakup yang 2 hari, maka yang lebih kuat itu adalah perjalanan sehari semalam. Jadi kalau kita melakukan perjalanan sehari semalam, 24 jam, gitu ya, karena tadi dijelaskannya adalah tusafiro masirotan, gitu ya, melakukan perjalanan melakukan safar, perjalanannya itu sehari semalam, maka mengharuskan kepada kita ditemani mahram, gitu ya. Dan hadis yang di belakang juga sama, begitu ya. Allah memerintahkan, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita agar jangan melakukan safar dengan perjalanan sehari semalam kecuali bersama kita itu mahram. Jadi sudah sangat jelas di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ketika kita melakukan perjalanan itu adalah ketika perjalanan kita itu lebih dari sehari semalam, maka kita harus ditemani dengan mahram dalam hal ini. Nah, kemudian berikutnya di sini berkaitan dengan khalwat, ya. Nah, Islam melarang laki-laki dan perempuan atau pria dan wanita berkhalwat kecuali wanita itu bersama dengan mahramnya. Ini yang keempat, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan khalwat, gitu ya? Khalwat itu adalah ketika seorang pria dan seorang wanita itu bertemu, ya, dia bersunyi-sunyi di suatu tempat yang tidak memungkinkan orang lain untuk bergabung kepada pembicaraan keduanya, kecuali harus izin kepada keduanya, gitu ya. Nah, misalnya kan kalau misalnya ada laki-laki dengan perempuan, biasanya begini, kalau misalnya dengan perempuan saja, misalnya ada teman kita perempuan dengan perempuan yang lain sedang ngobrol berdua, begitu ya. Kemudian kita hadir, kita aja kan harus izin, ya. Kita aja, punten atau maaf, boleh ikutan nggak, misalnya kata, dan seterusnya lah, gitu ya. Ketika kita mau masuk kepada pembicaraan. Nah, ini seperti itu gambarannya. Ketika ada laki-laki dengan perempuan sedang berbicara berduaan, begitu ya. Kemudian ketika kita masuk ke dalam pembicaraan, ketika kita akan nimbrung dan sebagainya, kita harus izin kepada keduanya. Maka seperti itulah gambaran khalwat itu, gitu ya. Nah, di sini sudah sangat jelas bahwasanya Allah memperingatkan kita, Rasulullah SAW memperingatkan kita, begitu ya, untuk kita tidak melakukan khalwat itu, gitu ya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yakhluwanna bi imra'atin laisa ma'aha dzu mahramin minha fa inna salasahuma syaitan, gitu ya. Jadi siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah, gitu ya, janganlah kalian itu berkhalwat dengan perempuan yang tidak bersamanya itu mahram, ya. Maka ketiganya itu adalah, jadi ketika terjadi maka di antara ketiganya itu adalah syaitan, di antara kedua itu yang ketiga di antara keduanya itu adalah syaitan, gitu ya. Nah, ini jelas adanya celaan, gitu ya, celaan dari hadis ini terhadap orang yang melakukan berdua-duaan ini. Maka kemudian kita bisa pahami dari sini bahwasanya haram hukumnya bagi kita laki-laki dengan perempuan itu melakukan aktivitas khalwat ini, ya, nauzubillah min dzalik. Nah, ini yang harus kita pahami. Kemudian hadis yang kedua juga sama, begitu ya. Ini perintah kepada kita untuk tidak berkhalwat. Ini bersambung juga dengan hadis tentang safar, ya. Ketika seorang istri berhaji, maka suaminya menemani istrinya untuk berhaji, gitu ya. Jadi sangat jelas di sini bahwasanya laki-laki dengan perempuan itu tidak diperbolehkan berkhalwat kecuali ada mahram bagi perempuan tersebut, berarti jadinya bertiga, gitu ya. Itulah yang menyempurnakan adanya mahram dari si perempuan itu. Nah, itu kemudian kita lanjutkan ke hukum yang kelima, gitu ya.
Yang kelima di sini adalah kaitannya adalah bahwasanya Islam melarang perempuan atau wanita keluar rumah tanpa seizin suaminya. Ya, ini ada hadis Rasulullah SAW. Siapa saja perempuan yang keluar rumahnya tanpa izin suaminya, dia akan dilaknat oleh Allah sampai dia kembali kepada suaminya atau suaminya ridho terhadapnya, gitu ya. Kemudian kalau kita lihat ada hadis yang lain, begitu ya, terkait dengan masalah ini, ya ada ini yang sangat masyhur, gitu ya. Ibnu Battah menuturkan ada sebuah riwayat di dalam kitab Ahkam An-Nisa, ya, yang bersumber hadis ini dari Anas. Ada laki-laki yang bepergian, jadi dia pergi, ada memang versinya, ada yang pergi berjihad begitu ya, suaminya ini. Kemudian dia melarang istrinya untuk keluar rumah, gitu ya. Maka kemudian beberapa waktu setelah itu ayahnya sakit, gitu ya. Lalu kemudian perempuan itu mengutus utusan kepada Rasulullah, meminta izin agar dia menjenguk ayahnya. Lalu kemudian Rasulullah menjawab, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dan jangan melanggar pesan suamimu. Sampai kemudian itu 2 kali ya minta izin, lalu kemudian akhirnya ayahnya meninggal, maka kemudian perempuan itu juga sama mengutus orang kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menjawab dengan jawaban yang sama, lalu kemudian Allah menurunkan wahyu kepada Nabi terkait dengan perempuan itu, bahwa Allah telah mengampuni perempuan itu karena ketaatan kepada suaminya, begitu ya. Jadi di sini sudah sangat jelas bahwasanya perempuan itu dilarang untuk pergi, gitu ya, tanpa seizin suaminya. Ya, kalau kita melihat hikmahnya jelas ya, banyak sekali gitu ya, bahwasanya ketika kita keluar ke rumah, suami kita tahu di mana kita berada dan seterusnya, begitu ya. Kemudian berikutnya yang keenam adalah bahwasanya Islam sangat menjaga kehidupan perempuan itu bersama dengan komunitas perempuan lagi dan terpisah dari komunitas laki-laki. Nah, disinilah kenapa perempuan dan laki-laki itu dilarang terjadinya ikhtilat ya, atau campur baur antara laki-laki dengan perempuan, kecuali dalam aktivitas yang memang karakternya bersifat umum seperti pasar misalnya. Tapi itu juga tidak boleh berdesak-desakan, gitu ya. Jadi kalau kita lihat pasar itu penuh, gitu ya, kita menghindar di situ, gitu ya, karena yang demikian itu tidak menjaga kehormatan kita, gitu ya. Kemudian juga kehidupan laki-laki dengan perempuan itu memang terpisah. Dalam kehidupan belajar saja itu kan terpisah, gitu ya. Kalau kita lihat hadis Rasulullah, misalnya Rasulullah memerintahkan yang perempuan keluar duluan, perempuan di barisan belakang keluar duluan, baru yang laki-laki keluar, kayak begitu ya. Itu juga sudah menjelaskan kepada kita bahwa terpisah. Kemudian ada juga perempuan yang meminta ya kepada Rasulullah agar mereka bisa belajar tersendiri, tidak bersama-sama dengan laki-laki, begitu ya. Jadi dalam hal ini jelas. Kemudian sholat perempuan dengan laki-laki jelas terpisah, begitu ya. Laki-laki di depan, perempuan di belakang, begitu. Kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan bahwasanya dimungkinkan terjadinya aktivitas interaksi antara laki-laki dengan perempuan itu adalah dalam hubungan kerjasama, begitu ya. Jadi urusan-urusan kerjasama yang sifatnya umum, urusan muamalah misalnya, gitu ya. Jadi memang bukan aktivitas yang bersifat khusus seperti berkunjung laki-laki dengan kepada perempuan atau sebaliknya, gitu ya, perempuan ke laki-laki, atau keluar bareng-bareng, gitu ya, campur baur laki-laki dengan perempuan, gitu ya. Nah, itu yang kondisi sekarang yang banyak terjadi, gitu ya. Pergi dharma wisata ke suatu tempat, gitu ya, kemudian di situ campur baur dan seterusnya, gitu ya. Jadi dalam hal ini memang tidak dipungkiri adanya kerjasama antara pria dengan perempuan itu, selama dalam hal ini tujuannya adalah untuk kemaslahatan keduanya, gitu ya. Karena memang ada hal-hal yang memang seperti halnya perempuan bekerja misalnya, gitu ya, itu kan diperbolehkan dalam Islam, sehingga memungkinkan terjadinya pertemuan antara laki-laki dengan perempuan di situ. Tapi ketika itu memang kaitannya dengan kemaslahatan, maka tidak mengapa dalam hal ini. Nah, inilah yang kita harus pahami bersama, bahwasanya demikian rupa ya, bagaimana Islam itu menjaga kita dengan berbagai macam aturan-aturan yang luar biasa, begitu ya, yang kita tidak merasa dikekang juga, begitu. Tapi kita memahami bahwa ini adalah semuanya untuk kehormatan kita, baik laki-laki maupun perempuan, gitu ya. Lalu kalau kita kembalikan lagi kepada situasi yang ada sekarang, gitu ya, apa yang salah dengan pendidikan tinggi saat ini, gitu ya? Ketika tadi ya, kalau kita lihat kasus pelecehan seksual itu marak terjadi, gitu ya. Kemudian perzinahan, kalau saya pernah saya menyaksikan, gitu ya, karena saya tinggal di Bandung, gitu ya. Saya pernah waktu itu ke Jatinangor itu, pas ada kejadian di rumah kos itu ada perempuan yang dia melahirkan di kamar mandi, gitu.
ada dia kelihatan darah keluar ya Allah. Jadi itu situasi yang seperti itu ya di tempat kos-kosan itu bukan suatu hal yang tidak mungkin gitu ya terjadi, bahkan marak gitu ya. Alat-alat kontrasepsi dan sebagainya yang kayak gitulah misalnya itu sudah luar biasa. Nah kita lihat di sini berarti ya, ada apa sebenarnya gitu ya? Mungkin dalam hal ini upaya ya untuk memperbaiki katakanlah sistem pendidikan ya dan sebagainya itu diupayakan. Tetapi kemudian sistem sosialnya ini gitu ya yang kemudian kalau kita melihat sedemikian rupa parahnya gitu ya sedemikian rupa sistem sosial yang terjadi. Nah ini terjadi kenapa? Karena memang saat ini diterapkan sistem kapitalis, di mana sistem kapitalis ini menerapkan kebebasan, salah satunya adalah kebebasan bertingkah laku. Dan jelas dalam hal ini sistem sosial Islam itu dicampakkan, bahkan semua sistem kehidupan ini dicampakkan saat ini, sehingga wajar kalau akhirnya di tengah-tengah masyarakat ini yang muncul adalah masyarakat yang rusak, pergaulan bebas, kehormatan perempuan tidak terjaga gitu ya, nasab anak tidak terjaga ya, terjadinya itu apa sebagainya, dihasilkan adanya anak dan seterusnya. Nah, inilah yang sangat miris gitu. Nah, ini yang penting adalah apa yang harus kita lakukan dengan situasi ini. Nah, tentu saja secara pribadi gitu ya, kita harus menerapkan aturan ini. Karena memang aturan Islam itu akan bisa diterapkan secara sempurna itu kalau individu, masyarakat, negara itu bertindak secara keseluruhan. Nah, kita sebagai pribadi, apa yang kita bisa lakukan? Yang penting adalah kita yakin bahwasanya hanya syariat Islam yang mampu menyelesaikan seluruh permasalahan kehidupan manusia, termasuk sistem sosial. Berarti apa yang harus kita lakukan berikutnya? Kita harus mempelajari Islam. Hukum-hukum syariatnya seperti apa, dan harus sungguh-sungguh begitu ya. Termasuk dalam hal ini berkaitan dengan sistem sosial ini tadi, dan kemudian kita laksanakan di dalam kehidupan. Dan tidak lupa, kita harus menjadikan syariat Islam ini sebagai pijakan, solusi bagi kehidupan kita. Kemudian langkah berikutnya adalah kita mengembangkan, kita menyebarkan syariat Islam ini ke tengah-tengah umat, kita mendakwahkan, kemudian kita juga menggagas ya, menyebarkan gagasan tegaknya syariah, karena hanya dengan syariat Islam kita akan bisa hidup tentram, kita akan bisa hidup damai, begitu ya, kita akan bisa terjaga segala sesuatunya, kehormatan kita akan terjaga. Yang penting juga kita membela, menjaga dan mendukung upaya penegakan syariah kafah di muka bumi ini, dan kita menjadi pejuang di dalamnya. Insya Allah, Bismillah, mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua, dan inilah yang menjadi agenda kita bersama, yaitu untuk mewujudkan bagaimana agar syariat Islam ini tegak di muka bumi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.